You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini. Terima kasih karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali pada siang hari ini kami boleh bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah, agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat siang teman-teman sekalian. Ada pointer kah? Kalau tidak pakai punya saya. Oke, siang hari ini kita akan bicara satu topik yang menarik adalah what is your priority? Ya, apa yang menjadi prioritasmu di dalam hidup? Tentunya kita semua punya prioritas, ya. Dan karena itulah hari ini kita mau lihat apa yang harusnya jadi prioritas utama kita, ya. Nah, saya mulai dengan slide ini, ya. Teman-teman, ada hal yang menarik tentang kekristenan. Dikatakan Christianity isn't just a religion, but it's a relationship with God through Jesus Christ. Perhatikan kalimatnya ya. Kekristenan, kalau saya mungkin tambah istilahnya, kekristenan bukan sekadar agama. Tentu ada unsur agamanya. Di dalam kekristenan kita punya ritual, kita punya ibadah, ada tempat ibadah, ada liturginya, ada pujian, ada persembahan. Jadi ada unsur agamanya. Tetapi kekristenan bukan sekadar agama, bukan sekadar beragama. Tetapi ini bicara tentang relasi kita dengan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi kita bukan sekadar berbicara tentang ritual, tapi kita bicara tentang relasi. Nah, coba kamu kan punya relasi ya. Di rumah mungkin ada papa mama, kalau kamu ngekos, papa mama ada di daerah, tapi kemudian kamu mungkin punya koko cici, punya dede, kamu punya dosen, kamu punya teman, kamu punya pacar mungkin. Nah, coba Alex mau tanya begini ya. Apa artinya memprioritaskan sebuah hubungan? Hari ini kita nggak bicara sekadar memprioritaskan sebuah ritual. Tetapi waktu dikatakan memprioritaskan sebuah hubungan, kira-kira seperti apa bayanganmu? Lalu seperti apa kira-kira penampakannya? Nah, itu yang saya harap menjadi poin penting. Karena kalau nanti tiba-tiba saya bilang, wah prioritasmu harus Yesus, lalu kemudian kamu pikir, wah berarti apa tuh? Harus ada foto Yesus di dompetmu, di meja belajarmu, lalu kemudian nanti semua layar HP harus ada foto Yesus. Itukah bentuk memprioritaskan dia? Ingat, kita tidak sekadar beragama, tetapi kita berelasi dengan Allah. Dan ini yang menarik di dalam kekristenan. Karena Christianity isn't just a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Dari mana kita pelajari itu? Sebenarnya kalau kita lihat lagi dari awal, ketika diciptakan, kita tahu bahwa manusia itu ciptaannya Allah. Dan karena manusia ciptaannya Allah, ada hal yang menarik ya.
Allah yang mencipta manusia adalah Allah yang merindukan relasi dengan kita. Makanya kutipan di awal jadi bermakna, karena Allahnya sendiri, Allah yang rindu berelasi secara personal dengan kita. Nah, ada hal lain lagi ya. Sebuah kutipan dari seorang bernama Nicky Gamble, seorang teolog di Inggris. Dia berkata, pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar, ada sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Jadi ini ya, saya coba pilih gambarnya ini ya. Ini generasi colokan, saudara ya. Kita kemana-mana biasanya cari colokan juga, selain wifi tentunya ya. Kita selalu ingin terhubung, selalu ingin ada mengisi begitu ya di dalam kehidupan kita. Nah, jadi menariknya begini ya. Saya kasih kutipan lagi ya. Ini lanjutan kalimat Nicky Gamble. Dia berkata, tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat memuaskan dan dapat terus bertahan. Coba, adakah yang memuaskan selamanya? Biasanya memuaskannya sebentar. Makan, habis makan puas sebentar, lapar lagi. Relasi begitu ya. Kita pikir kalau saya berpasangan dengan dia, saya dapat kepuasan. Tapi ternyata tidak bisa selamanya. Ada yang punya orang tua gak bisa mati, gak bisa meninggal. Kamu bilang, saya dong kok, papaku gak bisa mati. Wah, saya dong, pacarku gak bisa mati gitu ya. Semua yang namanya manusia ada batasnya, tidak dapat terus bertahan. Karena itu Nicky Gamble katakan, selalu akan ada sesuatu yang hilang. Jadi kalau kita mau relasi yang terus bertahan dan terus memuaskan, itu cuma ada di dalam Allah. Relasi, hubungan dengan Allah. Karena itu, kalau kita bicara tujuan hidup, when you know God, then you know your life purpose. Ini namanya apa? Pointer ya. Tahu dari mana? Gunanya apa? Ngeklik gitu ya. Kalau seandainya pointer ini saya gunakan, ini apa ya? Kalau saya orang kampung nggak pernah lihat pointer, ini apa ya? Oh, buat gatel. Nah, kalau gatel kita gini. Pointer mencapai tujuannya dicipta? Tidak. If you want to know about your life, you need to ask the creator of your life. Tanya, Tuhan kenapa engkau menciptakan saya? Biasanya sekarang kalau kita beli benda elektronik disertai sama buku panduan. Siapa yang keluarin buku panduannya? Penciptanya ya, pabriknya ya. Pertanyaannya, kita rajin gak baca buku panduan kita? Sekarang sih udah jarang bawa Alkitab ya. Saya aja mungkin semua ada di Bible ya, Holy Phone. Jadi memang realitanya begitu teman-teman. Makanya sedih kalau orang mau tahu hidupnya tapi tanyanya sama yang aneh-aneh. Bintang minggu ini, oh hati-hati kamu Capricornus, jangan deket-deket Pisces, dia ikan ntar lu basah. Bodoh bin goblok gitu. Kamu mau tahu hidupmu, tanya sama penciptamu. Koko banyak layani anak SMA ya, karena saya belum kenalan tadi ya, saya Alex Nanlohi. Saya saat ini melayani dalam pelayanan persekutuan Kristen antar universitas di Perkantas, pelayanan siswa mahasiswa ya, tapi saya memang lebih banyak di siswa. Jadi kalau lihat anak siswa itu kan begitu ya, kadang-kadang ngomongnya tuh rohani kalau udah kelas 12. Ya kok, saya nggak tahu nih Tuhan mau apa dalam hidup saya. Tuhan maunya saya apa ya kok? Jadi itu kalau udah mau cari-cari kuliah, wah Tuhan terus tuh ngomongnya, ya. Kalau mau ujian, wah di chapel rajin gitu ya. Kebaktian rajin, gereja penuh. Kenapa mau masuk kampus nih? Apalagi mau cari kampus idaman begitu ya. Terus kemudian saya suka nanya, jadi kamu mau tahu Tuhan mau ngomong apa? Iya sih kok. Kamu rajin gak baca Alkitab? Itulah kok masalahnya. Gue lagi sibuk banget di kelas 12. Ngomong mau tahu kehendak Tuhan, gak baca firman Tuhan. Jangan mimpi.
Hari ini kita mulai dengan relasi. Dan di dalam relasi itu kita tahu kita menemukan kehidupan kita. Karena relasi itu akan membuat kita, lihat kalimat berikutnya, sekali kita memiliki hubungan dengan Allah, maka tujuan dan arti kehidupan akan semakin jelas. Jadi Koko gak mau buru-buru masuk ke priority. Nanti kesannya kayak maksain banget sih nih orang. Gak kenal gua siapa, gak kenal pergumulan gua, Tuhan harus jadi yang utama. Tapi kita mulai dengan melihat, kita ini butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Man without God is nothing. God without man, he is still God. Jadi akhirnya kita mesti menyadari desain awalnya memang begitu. Desain awalnya saya dicipta, dia pencipta. Karena itu relasi itu sesuatu yang tidak terelakkan. Dan relasi yang tidak terelakkan itu membutuhkan prioritas. Apalagi kalau kita tahu bahwa setelah kita jatuh dalam dosa, Allah tidak meninggalkan kita binasa dalam dosa. Dia kirim anaknya Yesus Kristus, menunjukkan bahwa Tuhan serius dengan hidupmu. Tuhan serius dengan hidupku. Dan karena itu, mari serius dengan Tuhan. Ini bukan paksaan, tapi ini sebuah kebutuhan. You need it. You realize it or not, but actually you need it. Ya, makanya ini generasi GPS ya. Posisi sangat penting. Pastikan kamu di mana. Di dalam Kristus kah? Atau masih di dalam dosa? We need to be serious. Mari miliki relasi dengan Tuhan. Dan relasi itu relasi yang kita butuhkan. Karena itu relasi yang menyelamatkan. Satu bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita, saya ajak kita baca dari Filipi 3 ya. Saya sudah tulis ayatnya, Filipi 3 ayat 10 dan 11. Ini dua ayat yang penting dalam Alkitab, khususnya kitab Filipi, kalimatnya Rasul Paulus. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Yang kehendaki Allah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Teman-teman, kita sedikit Bible trivia dulu ya. Coba Koko tanya begini, kitab Filipi ini siapa yang tulis? Paulus. Paulus tulisnya kapan? Ada yang tahu? Nggak ada di halaman Alkitab ya. Paulus tulis Filipi kira-kira kapan? Nah, Koko kasih pertanyaan lebih gampang lagi deh. Paulus tulis Filipi sebelum Yesus naik ke surga atau sesudah Yesus naik ke surga? Sesudah dong ya. Paulus kenal Yesus bahkan sesudah Yesus naik ke surga kan? Kisah Rasul pasal 9. Nah, Yesus naik ke surga tahun berapa kira-kira? Yesus kan hidupnya sampai kira-kira 33 ya. Lalu kemudian antara dia mati, bangkit, naik ke surga itu kan gak jauh ya waktunya ya. Kira-kira Yesus habis bangkit masih 40 hari menampakkan diri. Jadi anggaplah kalau kita lihat, berarti Yesus naik ke surga anggaplah tahun 33. Oke? Setuju ya? Kapan Paulus bertobat? Yesus naik ke surga kisah Rasul 1. Paulus bertobat kisah Rasul 9. Berapa jarak tahun antara kisah Rasul 1 dan 9? Biar gampang, Yesus naik ke surga sesudah tahun 35. Berarti Paulus bertobat sesudah tahun 33 ya. Para penafsir mengatakan Paulus kemungkinan bertobat 1,5 tahun sampai 2 tahun. Jadi kira-kira tahun 35. Tahun 35 Paulus bertobat. Yesus naik ke surga 33, Paulus bertobat 35. Kapan Paulus tulis kitab Filipi?
sesudah 35 gitu ya. Anak-anak kecil nggak tahu ya. Kira-kira tahun berapa? Kemungkinan besar ya, nanti kalau kalian belajar di Google bisa ya. Paulus tulis kitab Filipi kira-kira antara tahun 61 sampai 63. Range-nya antara itu ya. Para penafsir kadang-kadang sulit menentukan, tapi kira-kira antara 61 sampai 63. Kita ambil saja 63-nya. Paulus bertobat tahun 35. Paulus tulis Filipi tahun 63. Berarti waktu Paulus tulis kitab Filipi, dia sudah bertobat berapa lama? 63 kurang 35. Berapa? 28 tahun. Saya membayangkan, ini bayangan Koko begini ya, ini kalau menafsirkan mesti begitu. Waktu Paulus tulis kitab Filipi, sudah 28 tahun dia jadi orang Kristen. Anggaplah ada koran Filipi Post datang, lalu wawancara seorang rasul besar, Rasul Paulus. Bolehkah saya tahu, sesudah kamu 25 tahun pelayanan, 28 tahun pelayanan, apa yang menjadi kerinduanmu yang utama? Lalu Paulus jawab ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saya kaget waktu belajar sejarah dan membayangkan, ini kan kayaknya kerinduannya simple banget ya. Ini kerinduannya simple banget. Apa yang kamu kehendaki? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Kalau orang baru bertobat, anak remaja baru pulang retret, aduh aku pengen banget kok kenal Tuhan, lebih lagi aku pengen banget. Tapi kalau sudah sekian tahun jadi Kristen, masih sama gak kerinduannya ya? Harusnya sih sama ya. Ini Paulus sudah melayani 28 tahun, sudah menulis banyak kitab selain Filipi, rasul yang besar. Tapi kerinduannya sangat simpel dan sederhana. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saya nggak tahu bagaimana dengan kita, termasuk saya juga ya. Sekian lama kenal Tuhan, apa kerinduannya masih sama ya? Sekian tahun pelayanan Paulus, kerinduannya tetap mengenal Tuhan. Ini mata kuliah yang seumur hidup tidak pernah selesai SKS-nya. Ini mata kuliah yang bukan ngulang saudara ya, tapi ambil lagi. Mengenal Yesus 1, mengenal Yesus 2, mengenal Yesus 3. Tiap tahun kamu harus ambil dan mendalaminya lagi. Tidak ada dari kita yang sudah selesai mengenal Tuhan. To make Him your priority is not about how long you have been a Christian. No. It's about your relationship with Him. Sehingga ada orang yang sudah lama jadi orang Kristen tapi nggak bertumbuh. Dan kalau seperti itu, masalahnya di mana? Ya kita mesti coba gali nanti ya. Nah saya coba angkat sedikit. Jadi surat ini ditulis Paulus dari penjara. Ini disebut sebagai prison letters. Salah satu dari surat-surat dari penjara. Dan apa yang Paulus tuliskan, saya melihat ya, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Ya ampun, kalau yang ngomong itu kita kayaknya iya ya. Namanya kita juga belum kenal-kenal banget ya. Ini yang ngomong Paulus yang sudah 28 tahun melayani. Seorang yang luar biasa, tapi tetap tujuan hidupnya ialah mengenal Allah. Semua aspek hidupnya dia arahkan untuk mengenal Allah, termasuk melalui pelayanannya. Dia rindu makin mengenal Allah. Teman-teman, ini prioritas yang penting kita teladani dari Paulus. Kalau kita hari ini bicara prioritas, itu bukan karena kita lagi mahasiswa, ini masa-masa pertumbuhan, ini kan PO ya, harus bicara yang rohani-rohani ya. Tetapi ini kebutuhan hidup kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Ada beberapa aspek pengenalan yang saya mau highlight di sini ya. Pengenalan seperti apa yang Paulus rindukan? Pertama, yaitu pengenalan yang lebih daripada sekadar pengetahuan.
Makanya kerohanian seseorang tidak ditentukan dari berapa nilai agamamu. Berapa kali kau baca Alkitab, tapi kalau kau tidak hidupi, bukan itu poinnya. Oh, kalau gitu gak usah baca Alkitab ya kok. Jangan juga gitu kesimpulannya ya. Kadang-kadang kita suka ekstrimnya jatuh ke sebelahnya lagi ya. Pengenalan yang lebih daripada sekadar informasi. Teman-teman tahu nggak bedanya tahu sama tahu? Tahu nggak bedanya? Tahu sama tahu. Kau kasih cerita ya, nanti dari situ kalian coba pahami. Ini cerita tentang seorang penjual tahu. Ada seorang penjual tahu dari Sumedang dengan tekad yang bulat, belum pernah ke Jakarta, dia mau menjual tahu di Jakarta. Oh, di Tangerang lah ya, kalian dari Tangerang ya. Dia mau menjual tahu di Tangerang. Dengan tekad bulat dia keluar dari kampungnya, mau jualan tahu ke Jakarta. Dia katanya dengar-dengar di Jakarta, di Tangerang banyak peluang jualan tahu. Nah, akhirnya menjelang berangkat dia ketemu temannya yang sudah 5 tahun jualan tahu di Jakarta, lagi pulang ke Sumedang. Lalu kemudian temannya tanya sama dia, "Hei, kamu tahu nggak sih di Jakarta itu susah loh jualan tahu?" Dia belum pernah ke Jakarta, tapi dengan sombong, dagu yang terangkat dia bilang, "Iya, saya tahu." "Tahu nggak kamu di Jakarta susah jualan tahu?" "Iya, saya tahu." Udah, berangkatlah dia ke Jakarta. Ternyata benar, susah jualan tahu di Jakarta. Hampir semua kompleks sudah ada asosiasi pedagang tahu. Sehingga bulan pertama dia bertahan, cuman dapat tempat kecil di pinggir sebuah ruko. Bulan kedua modal makin menipis. Bulan ketiga udah mulai ngutang. Bulan keempat nggak ada lagi modal, harus pulang kampung. Dan waktu dia pulang kampung, dulunya datang dengan dagu yang terangkat, sekarang agak malu dikit ya, nunduk. Jadi kemudian pas dia pulang, temannya itu yang 5 tahun jualan tahu di Jakarta pas pulang juga. Temannya bilang, "Loh, udah pulang?" "Iya nih." "Gimana? Udah jualan tahu di Jakarta?" "Iya, udah." Dengan tunduk-tunduk gitu ya. Lalu temannya bilang, "Gimana? Sekarang kamu tahu nggak? Susah kan jualan tahu di Jakarta?" Lalu dengan tertunduk dia jawab, "Iya, sekarang saya tahu." Tadinya, "Iya, saya tahu." Sekarang tahu. Apa bedanya tahu sama tahu? Tahu yang pertama cuma informasi, tapi tahu yang kedua itu sudah melibatkan pengalaman, relasi. Coba sekarang Koko tanya ya, kamu tahu Tuhan baik? Jawab. Kamu tahu Tuhan baik? Nah, you got my point. Banyak orang cuma tahu, tapi mengalami kebaikan Tuhan itu bukan cuma di lagu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, keluar dari situ. Tuhan kenapa begini banget sama gua? Nggak kompatibel, teman-teman. Pengenalannya Paulus bukan cuma informasi, tapi melibatkan relasi. Kadang-kadang kita perlu ya menginternalize hal-hal itu. Tuhan baik, iya saya tahu. Tuhan sabar, tahu. Bukan cuma tahu. Dan relasi itu menjadi relasi yang mentransformasi. Karena yang terjadi, perhatikan, Paulus bukan hanya mengenal Tuhan dalam sebuah relasi, bukan sekadar informasi, tetapi ada tujuan yang terjadi di mana aku makin menjadi serupa dengan Dia. Itu relasi yang transformatif. Perubahan yang mengalami sebuah proses, saya makin mirip seperti Kristus. Makin mengalami Kristus, makin menikmati Dia, dan hidup saya serupa dengan Dia, saya mengalami kuasa kebangkitannya. Teman-teman coba pilih ya.
Saya kasih 2 pertanyaan. Pertanyaan mana yang kamu lebih suka? Pernyataan mana yang kamu lebih suka? Kalimat pertama. Perempuan terkaya di dunia yang baru saja meninggal adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Tahun lalu sih meninggalnya ya. Itu kalimat pertama. Perempuan terkaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Kalimat kedua. Perempuan terkaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya. Lebih suka kalimat 1 atau 2? 2. Matre. Kenapa kalimat kedua kayaknya rasanya lebih enak? Karena ada relasi. Kalimat 1 cuma informasi. Ada perempuan kaya di dunia, siapa dia? Gue gak kenal. Tapi kalimat kedua melibatkan relasi. Kamu tahu Tuhan baik? Mungkin kamu tahu secara informasi, tapi kamu alami gak kebaikannya? Nah, karena itu di dalam kehidupan kita tidak berhenti. Ini mata kuliah yang tadi Koko bilang tidak ada habisnya. Ini mata kuliah yang menuntut kita terus bertumbuh. Dan pertumbuhan itu menjadi sebuah hal yang terus menerus makin serupa dengan Kristus. Dan akhirnya juga kita punya prinsip yang penting ini ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. When you put God first in your life, then all other things in your life will glorify God. Saya kadang kaget ya waktu baca ayat yang Paulus bilang begini, entah kamu makan, entah kamu minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Very simple. Makan, minum itu receh banget ya. Kalau makan saja buat kemuliaan Tuhan, minum saja buat kemuliaan Tuhan, masa pacaran untuk keinginan diri? You got my point ya. Kadang-kadang kita suka mikir gitu ya, ada yang pacaran, gak jelas pacarannya, grepe-grepe pacarnya gitu ya. Yang penting untuk kenikmatan gua lah. Kalau makan untuk Tuhan, minum untuk Tuhan, masa tiba-tiba pacaran untuk keenakan diri? Harusnya di dalamnya lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. When you put God as your first priority, then all other things in your life will put God at the first in everything else in your life ya. Nah, karena itu Koko mau akhiri dengan mengajak kita memikirkan bagaimana kita punya disiplin rohani sebagai bentuk utama prioritas kepada Tuhan. Kadang kan tadi bingung ya, kita udah bicara relasi, kita perlu memprioritaskan dia, lalu bentuknya apa? Nah, saya melihat bentuknya disiplin rohani, dan ini yang dikatakan di dalam Alkitab. Bagaimana memprioritaskan Tuhan berarti kita berdisiplin secara rohani. Kalau kamu mahasiswa BINUS, bagaimana menunjukkan BINUS ini prioritasmu? Ya kamu datang dong, disuruh datang jam 6 kamu datang. Jam 7 kamu datang. Ada ujian, dikerjain ujiannya. Harus tab kalau masuk, tab kalau keluar, dilakukan. Itu bentuk disiplin sebagai respon prioritasmu. Jadi kalau orang cuma bilang, wah saya memprioritaskan Tuhan kok, bentuknya apa? Maka disiplin rohani ini ada di dalam 1 Timotius 4 ya. Kita baca sebentar ayatnya. 1, 2, ya. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang dari dulu tuh sudah ada nge-gym ya. Di zaman Paulus juga udah ada. Dan Paulus ingatkan, boleh nge-gym ya boleh dong, tapi itu terbatas gunanya. Kalau untuk tubuh saja yang terbatas kita mau rela kasih prioritas, nge-gym misalnya, olahraga, maka Paulus katakan latihlah dirimu beribadah. Nah, dari kata inilah ya, karena kata yang dipakai di dalam terjemahan NIV misalnya menggunakan istilah train yourself. Ya, train yourself, training. Nah, tapi ada lagi terjemahan misalnya New American Standard Bible menggunakan istilah discipline yourself. Nah, saya senang ya karena nuansa ini memberikan kita pemahaman ya. Kalau kita lihat kata disiplin tadi ya, training, disiplin. Nah, ini gymnasia, kata aslinya bahasa Yunani
Akar kata dari bahasa Inggris gymnasium. Jadi kekristenan mengenal yang namanya disiplin rohani. Hampir semua agama punya bentuk yang kelihatan dari apa artinya beribadah. Tapi bedanya apa dengan kita Kristen? Karena agama-agama yang lain mengajarkan kewajiban. Kristen mengajarkan disiplin. Bedanya apa? Sederhana. Kewajiban itu dari luar ke dalam. Dan hampir tidak ada kebebasan memilih. Wajib. Kalau kita dari dalam keluar dan ada kebebasan memilih. Saya kasih contoh gini ya. Koko pernah pimpin mahasiswa, lalu kemudian satu adik yang saya pimpin susah sekali saat teduh. Gimana saat teduhmu? Aduh, teduh banget kok. Saya udah bingung juga, udah bohwat juga sama dia. Gimana nih anak dia ditolong ya? Karena saya bilang ya kamu harus bertumbuh. Bertumbuhnya itu ya baca firman Tuhan. Kan dari kecil juga udah tahu. Bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jangan-jangan lagu kita udah ganti. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak bertumbuh. Mau pakai gerakan? Tidak bertumbuh. Udah gak bertumbuh, sombong lagi. Tapi kemudian saya katakan ini bukan kewajiban. Ini disiplin. Disiplin itu ada kebebasan. Maksudnya begini, coba saya tanya sama kamu, saya tanya sama dia. Kalau kamu gak saat teduh, siapa yang rugi? Kau atau Tuhan? Aku ya kok. Ya sudah. Jadi jangan, kalau saya nggak saat teduh nanti Tuhan marah. Bukannya Tuhan marah, Tuhan sudah siapkan pertumbuhan untukmu. Kau tidak pakai kesempatan itu, yang tidak bertumbuh kamu. Tuhan nggak rugi apa-apa. Tapi kalau kau bilang dia prioritas hidupku, tunjukkan dong. Jangan cuma bilang prioritas, tapi kemudian tidak ada relasi. Saya punya istri. Kalau saya memprioritaskan istri saya, berarti ya saya ajak makan, saya telepon, saya WA, udah makan atau belum. Itu namanya prioritas, ada bentuknya. Coba, kita prioritas sama Tuhan. Bentuknya apa? Nah itu yang kadang-kadang saya pikir, tapi kekristenan gak memberikan pemaksaan. Maaf, harus 5 waktu. Wah, enggak. Itu kan kewajiban, gak dilakukan dosa. Kita gak dilakukan rugi. Karena keselamatan kita bukan karena saat teduh. Ya. Kamu selamat karena anugerah Allah. Respon terhadap anugerah Allah, baca Alkitab. Jadi bukan baca Alkitab yang menyelamatkan kamu. Bukan ke gereja yang menyelamatkan kamu. Nanti masuk surga emangnya pakai absen. Berapa absenmu? Berapa kali kalau datang lagi fellowship? Oh ini kurang datangnya. Kalau begitu kita juru selamatnya dong. Tapi keselamatan itu anugerah Allah. Tapi respon kita, maka tunjukkanlah ya. Makanya disiplin rohani, siapa yang mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada bentuk yang dilakukan, dan ini disiplin rohani. Setiap aktivitas yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang Kristus sudah contohkan. Nah, kekristenan kita, kekristenan yang berbicara seperti ini. Secara sederhana, dua sebenarnya yang namanya disiplin rohani ya. Disiplin mengasihi Allah, mengasihi sesama. Seorang bernama Bapak Dawson Trotman menggambarkan dalam sebuah ilustrasi, namanya ilustrasi roda. Dia menggambarkan hidup Kristen itu seperti sebuah roda. Roda itu yang muter apanya? Porosnya. Maka di pusat hidup harus ada Kristus. Terima Yesus dalam hidupmu. Tapi kemudian dia membangun dua jari-jari. Satu yang vertikal, hubungan dengan Allah. Saya ngomong sama Allah namanya doa. Allah ngomong ke saya lewat firman. Makanya bagaimana bertumbuh? Baca kitab suci, doa tiap hari. Tapi sebenarnya kita agak miss karena kita lupa ada janji yang ada juga yang horizontal. Disiplin rohani itu vertikal, horizontal berarti hubungan dengan sesama. Ada dua. Sesama orang percaya kita harus rajin bersekutu. Keluar kepada mereka yang belum percaya, bagian kita bersaksi.
Nanti kalau kalian punya talenta bikin lagu sekolah minggu yang lebih lengkap ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, rajin bersekutu, dan giat bersaksi. Tapi saya nggak tahu lagi tuh lanjutannya nanti gimana ya. Karena bukan cuma dua ini. Jadi itulah yang kita sedang bangun. Miliki disiplin, makin mengasihi Tuhan dan makin mengasihi sesama. Jadi termasuk datang ibadah, baik di kampus, di gereja, itu bentuk disiplin rohani. Nah, kalau kita bicara disiplin rohani, ini pentingnya waktu. Jadi salah satu cara mengerti prioritas, bicara soal waktu, quality time. Coba Koko tanya, apa bedanya sisa sama sisi? Sisa pakai A, sisi pakai I. Nenek-nenek juga tahu. Kalau ada makanan nih, ada makanan piring besar nih ya. Oh, saya makan. Masih ada dikit. Namanya sisa. Kalau sisi, sebelum makan dipisahin dulu. Numpang tanya, mana lebih terhormat, dikasih makanan sisa atau sisi? Serius. Kuah Indomie orang juga kau mau. Sekarang saya tanya, waktu yang biasanya kita kasih untuk Tuhan itu yang sisa atau yang sisi? Jawab masing-masing lah ya. Siswa lebih jujur jawabnya. Sisa apa sisi? Sisa sih. Tuhan bukan Allah yang marah-marah kalau kita nggak ngasih waktu. Tuhan cuma mau bilang, kasihan deh lo, jauh dari gua. Ya, kita butuh menyisihkan waktu, bukan menyisakan. Dan itu bentuk prioritas. Untuk hal penting, orang rela sisihkan tenaga. Kadang-kadang kuliah ini penting gak ya? Penting ya? Disuruh masuk jam 6, datang gak kamu? Dosen-dosen itu ada dosen gelo gitu ya. Masuk jam 6, Bapak mau jam setengah 6. Ya, kuliah penting. Begitu penting kita akan kasih waktu. Walaupun kadang-kadang gak rasional. Saat teduh penting gak? Penting. Jam berapa kamu saat teduh? Kasih waktu gak? Aduh gak apa-apa kok kalau gak sempet pagi ya malam. Itu namanya menyisakan. Sisihkan, ini waktu saat teduh. Maka saya akan berjuang di situ. Saya orang malam kok, ya udah saat teduhmu malam mungkin. Tapi jelas jamnya. Jangan juga ada yang gitu ya. Dia doanya gitu ya. Sebelum tidur, menjelang tidur dia doa. Tuhan. Terus diam lama. Ya, Tuhan, kau tahu segala sesuatu, amin. Syukur kalau gitu. Ada yang aminnya besok pagi. Kadang-kadang kok pikir gini ya, teman-teman mari belajar menyisihkan waktu. Kita dari mana ya diajar doa sebelum tidur, itu dari mana ya? Dari kecil kayak gitu, doa sebelum tidur. Padahal jangan juga begini. Kalau kamu tidur jam 10, bagusnya doa jam berapa? Ya, kalau kamu doa jam 9.55, itu kan waktu-waktu pencobaan. Kamu udah menjelang tidur. Jadi kadang-kadang, wah saya mau tidur, lalu saya mau berdoa, Tuhan, aku akan berdoa untuk seluruh dunia. Itu Tuhan, aku terus diam. Ngomong apa barusan? Gak pernah gitu. Itu karena kamu datang di jam tidur. Kalau kamu biasa tidur jam 10, sebenarnya logikanya jam 8 doa dong. Yang kamu lagi mudeng-mudengnya, lagi ngeh. Kata orang Batak lagi nyeh. Benar-benar lagi ngeh gitu ya. Jadi datang ngomong sama Tuhan jam 8 sampai jam 8 lewat 10 misalnya kita doa. Habis itu emang ada peraturan, habis doa gak boleh nonton TV, gak boleh kerjain PR. Ya habis itu ya lanjut, nanti menjelang tidur doanya singkat. Tuhan mau tidur, berkati, bangunkan besok pagi, amin. Jangan sok-sok doa di pool ke jam tidur. Jadi kadang-kadang masalahnya bukan kamu gak berdoa, kamu datang di waktu yang tidak tepat. Ada yang pagi-pagi saat teduh, tapi ada juga orang yang saya bilang mandi dulu lah. Saat teduh pagi, ada yang begitu lihat Alkitab. Itu kalau retret kadang menekan, tertekan kita ya. Kita bangun, teman kita bangun. Dia baca Alkitab, kita baca Alkitab. Kita udah selesai, dia masih baca. Lama-lamain pura-pura biar kayaknya lebih rohani. Padahal dia sambil tertidur. Ada orang 5 menit pertama waktu dia baca, ada huruf.
Ada kata, jadi dia butuh lama, loading lambat. Buat saya, kita perlu tahu waktu quality time kita yang paling pas tuh kapan, ya. Kalau kamu biasanya sadarnya jam 8 lewat 10, ya udah, jangan sok-sok pagi dulu begitu ya. Memang kalau retret dipaksa ya, pagi semua ya. Nah, karena itu Koko tutup sama kesimpulan ini ya. Sometimes to change your life, you need to change your priorities. When you put God first, then everything else will follow. Saya rindu tema ini bukan cuma jadi pengetahuan ya, karena pertumbuhan tidak pernah selesai. Lihat kalimat Petrus, kita baca ayat terakhir. 1, 2 ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini ayat terakhir di kitab 2 Petrus. Bayangkan, kitab ini diakhiri dengan teruslah bertumbuh. Bagaimana dengan saudara? Jawablah dalam aktivitas yang menunjukkan memang Tuhan jadi prioritas di hidupmu. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Setiap kebenaran yang kembali menyegarkan hati kami. Kami berdoa tolong kami sekali lagi, bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Betapa kami sangat membutuhkan Engkau, dan Engkau hadir bagi kami. Ampuni kami yang seringkali tidak disiplin, melalaikan waktu-waktu membaca firman, waktu-waktu berdoa, waktu-waktu bersekutu, waktu-waktu melayani yang Tuhan berikan untuk membangun hidup kami. Dan hari ini setelah kami dengar semua itu, biarlah Tuhan yang mengerjakan juga pembaharuan komitmen-komitmen yang sederhana yang kami mulai di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami sekali lagi, bukan cuma jadi pendengar yang setia. Mampukan kami jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.